Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Tria Pamujianti dari kelas 10 MIPA 5, kelompok ganjil nomor 1. Saya akan menceritakan kembali hikayat si miskin. Pada zaman dahulu kala, ada seorang suami istri yang miskin berjalan mencari rezekinya, berkeliling negara antah berantah. Nama raja di dalam negara itu Maharaja Indradewa. Namanya sangat terkenal di kerajaan itu. Raja-raja di tanah dewa itu takluk kepada Baginda dan mengantar upati kepada Baginda pada setiap tahun. Pada suatu hari, Baginda sedang ramai dihadapi oleh segala raja-raja, menteri, hulu balang, dan rakyat di hadapannya. Si miskin itu pun sampai ke penghadapan Baginda. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin suami istri itu dengan rupanya sangat buruk. Orang-orang pun semakin ramai. Ia tertawa seraya mengambil kayu dan batu dan melempar kepada si miskin itu sehingga terkena tubuhnya hingga bengkak dan semua tubuhnya pun berlumur dengan darah. Orang-orang pun gempar. Titah Baginda berkata, "Apakah yang gempar di luar itu?" Sembah segala raja-raja itu. "Ya Tuanku Syah Alam, orang-orang melempar si miskin tuanku." Titah Baginda berseru, "Suruh usir jauh-jauh," dan usirlah si miskin itu hingga ke tepi hutan. Dan orang-orang kembali, hari pun sudah malam. Baginda masuk ke dalam istana, dan semua raja-raja dan menteri hulu balang rakyat masing-masing pulang ke rumahnya. Di malam hari, si miskin tidur di dalam hutan. Kemudian di siang harinya, ia pun pergi ke dalam negeri mencari rezekinya. Dan sampailah di kampung orang. Empu di kampung itu melihat si miskin dan diusir dengan sebatang kayu. Si miskin itu pun lari. Ia lalu pergi ke pasar. Si miskin dilihat oleh orang-orang banyak di pasar. Semua orang di pasar datang menghampirinya dan melontarkan sebuah batu. Adapun yang memalu dengan kayu. Si miskin itu pun lari tanggang-langgang. Tubuhnya habis berlumur dengan darah. Ia menangis berseru sepanjang jalan dengan keadaan sangat lapar. Dahaganya seperti akan mati rasa. Ia pun menemukan sebuah tempat dan ada seorang sedang membuang sampah. Berhentilah ia di sana. Ia mencari sesuatu yang bisa dimakan di dalam sampah yang tertimbun itu. Ia mendapatkan ketupat yang sudah basi, yang dibuang oleh orang pasar itu dengan tebu. Lalu dimakanlah ketupat yang sebiji itu oleh suami istri. Ia memakan ketupat, kemudian memakan tebu itu. Tubuhnya merasa segar karena beberapa lama tidak makan nasi. Hendaklah mati rasa. Ia ingin meminta-minta kepada orang tetapi takut. Jangankan diberi orang barang sesuatu, hampir kepada semua orang itu tidak boleh. Demikianlah si miskin itu sehari-hari. Hari pun petang. Si miskin berjalan masuk ke dalam hutan. Tepatnya di sedia kala itu. Di sanalah ia tidur. Ia membersihkan darah-darah yang ada di tubuhnya yang sudah tidak keluar karena darah itu sudah kering. Si miskin itu pun tidur di dalam hutan itu. Setelah pagi-pagi hari, ia berkata kepada istrinya, "Suamiku, matilah rasaku ini. Sangatlah sakit tubuhku ini. Tiada berdaya lagi. Hancurlah rasanya anggotaku ini." Ia pun terseduh-seduh menangis. Terlalu belas hati istrinya melihat laku suaminya itu. Ia pun menangis seraya mengambil daun kayu, lalu dimamah, dibersihkanlah seluruh tubuh suaminya. Suaminya itu sedikit segar tubuhnya. Setelah itu, suami masuk ke dalam hutan mencari ambat muda yang bisa dimakan dan membawakannya kepada sang istri. Selang beberapa lama, istri si miskin itu pun hamil 3 bulan lamanya. Istrinya menangis, ingin makan buah mempelam yang ada di dalam tanam raja itu. Suaminya itu pun berketukan hatinya tatkala ia di keindaraan menjadi raja. Ia tidak mau mempunyai anak. Ia pun sekarang telah mudorot. Istri hendak melahirkan. Ia berkata kepada istrinya, "Hai Adinda, Tuan hendak membunuh anak ini. Tidakkah Tuan tahu akan hal yang sudah terdahulu itu? Jangankan meminta barang sesuatu, hampir kepada semua orang tidak boleh." Setelah mendengar istrinya berkata kepada suaminya seperti itu,
Ia semakin sedih, kemudian menangis. Kata suaminya, "Diamlah istriku," dengan menangis. "Berilah Kakanda pergi mencarikan tuan buah mempelam. Itu jika sudah didapatkan akan kuberikan buah mempelam itu." Istrinya terdiam. Suaminya itu pun pergi ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di pasar, si miskin itu pun berhenti di sana. Orang yang berjualan buah mempelam berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan di sini?" Sahut si miskin, "Jika diperbolehkan, saya ingin diberikan yang sudah terbuang itu. Jika tidak keberatan, saya ingin buah mempelam yang busuk itu." Penjual tersebut merasa kasihan. Ia pun memberikan buah mempelam dan memberinya nasi, dan juga memberikan kain baju. Ditambah penjual itu juga memberikan buah-buahan. Si miskin itu merasa heran dan menerima semua pemberian itu. Ia kembali ke hutan menemui istrinya. Si miskin berkata, "Ini istriku, buah mempelam dan segala buah-buahan dan makanan dan kain baju." Sang suami menceritakan semuanya, lalu sang istri tidak mau dan menginjak-injak semuanya. Sang istri hanya ingin buah mempelam dari tanam raja. Sampai-sampai istri berkata, "Biarlah aku mati saja." Sang suami merasa kecewa melihat kelakuan istrinya, hingga ia tidak berdaya, hingga ia pun akan menghadap Maharaja dan Pergilah ia ke sana. Sesampainya di sana, Baginda berkata, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan di sini?" Si miskin menjawab, "Ampun Baginda, aku hanya ingin buah mempelam dari kerajaan ini yang sudah berguguran pun tidak apa-apa Baginda." Baginda berkata, "Untuk apa buah mempelam itu?" Si miskin menjawab, "Untuk kuberikan kepada istriku Baginda." Hingga akhirnya Baginda menyuruh pengawal untuk mengambilkan buah mempelam kepada si miskin. Si miskin berterima kasih sambil bersujud dan keluar. Kembali untuk dikasihkan kepada sang istri. Sesampainya di sana, sang istri tertawa senang karena sudah mendapatkan sebuah mempelam dari dalam kerajaan. 3 bulan kemudian, sang istri ingin buah nangka yang ditanam di kerajaan. Si miskin itu pergi ke sana dan memohon lagi dan bersujud. Baginda berkata, "Apa yang kamu inginkan, wahai si miskin?" Sahut si miskin, "Ya tuanku, ampun beribu-ribu ampun." Sahut ia dengan bersujud. Sahut ia berkata pula, "Hamba ini orang yang miskin, hamba minta daun nangka yang gugur ke bumi, barang sehelai." Tita Baginda berkata, "Hai miskin, untuk apa daun nangka? Baiklah, aku berikan sebiji." Si miskin berterima kasih sambil bersujud dan kembali kepada istrinya sambil membawa yang ia inginkan. Istrinya sangat senang dan memakan buah nangka itu. Selang beberapa bulan, sudah genap sang istri waktu untuk melahirkan. Dan lahirlah seorang laki-laki yang amat elok rupanya dan amat baik parasnya. Ia menamai anaknya Markaromah, yang artinya anak di dalam kesukaran. Mereka berdua sangat senang dan memberi kasih sayang. Si miskin menggali tanah untuk tempat 3 anaknya dan mendirikan tiang di sana. Di dalam penggalian, si miskin menemukan sebuah telaju yang besar berisi emas yang sangat banyak. Istri pun datang menghampirinya dan melihat emas itu, seraya berkata kepada suaminya, "Emas ini akan digunakan untuk anak dan untuk berbelanja, dan sangat lamanya untuk mencukupi kebutuhan kita itu pun tidak akan habis." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.